Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih karena waktu yang sudah diberikan kepada saya. Biasanya mengisi pramuka, sekarang mengisi pengaosan. Tahu pengaosan? Iya. Oke. Kalau mau saya menanyakan tunggal itu agenda pramuka. Iya, makanya bukan agenda pramuka, sekarang agenda keislamian, keagamaan. Di sini tepuk cinta, masih ingat nggak tepuk cinta? Tepuk cinta. Pertama aku cinta pada Allah, kedua aku cinta Rasulullah, ketiga aku cinta pada ayah dan bunda, saudara seiman dan seagama. Apa dulu? Ini biasanya di TPA kan biasanya diajarkan. Jadi kalian ada seperti tadi tepuk cinta? Tidak. Oh, tidak ada. Oke, ulangi. Tepuk cinta. Pertama aku cinta pada Allah, kedua aku cinta Rasulullah, ketiga aku cinta pada ayah dan bunda, saudara seiman dan seagama. Diamaki ya, diamaki. Itu biasanya di TPA ada, di TPA. Oke, sekarang ini Jokowi menang ya, nah menang keto. Oke. Di sini sembari untuk mengisi waktu selama kegiatan keagamaan pada pagi hari ini, hari Rabu tanggal berapa? Berapa? 5. Ayo, tanggal berapa? Tanggal hari Rabu 12. Ada ingin tetangganya. Sekarang hari apa? Rabu. Berarti sudah apa ya? Kalau saya kesini pasti hari Rabu. Sudah apa? Oke. Sekarang mau bercerita sedikit boleh, macam boleh ya. Pada zaman dahulu, iya, TV. Pada zaman dahulu, dengarkan. Nanti saya kasih pertanyaan ya. Di bangsa atau negara, apa? Tadi teman, pada suatu negara itu dipimpin seorang raja. Seorang raja namanya Namrud. Kalian tahu Namrud? Tahu nggak? Nggak tahu. Sama aja orang yang Namrud itu siapa? Karena belum berkenalan saja. Nah, ceritanya itu Namrud adalah seorang raja. Seorang raja memiliki seorang rakyat, ya, rakyat yang pandai memahat patung. Ya, seorang memahat patung. Ya, memahat patung atau gawe patung. Patung dong. Namanya Azar. Azar namanya. Azar. Nah, si Azar ini setiap harinya yaitu mengukir patung atau membuat patung atau kalau dulu namanya berhala. Jadi gawe patung itu gede. Patungnya kalau patung ini patung seupil-upil ini. Jadi patungnya besar. Nah, kemudian dia itu
membuat patung sebanyak 3, tapi besarnya itu kalau nggak salah ya kayak setinggi rumah biasa seperti yang tinggi itu ternyata itu untuk pemujaan di kawasan di sana, yaitu negara mana Babylon. Nah, negaranya Babylon. Babylon. Nah, kemudian si Raja Namrud memiliki asisten kepercayaan, yaitu seorang yang pandai nujum. Kalian tahu nujum? Tahu nujum? Nujum itu seperti dukun atau peramal. Nah, seperti dukun peramal. Nah, nujum, tapi nujum mana? Nanti nujum yang berbagai nujum. Peramal. Kemudian si Namrud ini setiap malam itu selalu menyaksikan bila itu melihat sebuah tanda, selalu melihat sebuah tanda yang sebuah anak, ada tanda-tandanya itu tanda, itu opo. Akhirnya Namrud itu bertanya kepada ahli nujum itu bernama Nahar, ya, Nahar. Nah, oke, masukkan sebab dulu. Ini udah dapat presentasi dulu, oke. Aku bakal kayak pertanyaan dalam ini, ya dulu ya. Nah, sambil menulis ini. Oke. Bersama Gus Dur. Oke, saya mau bertanya, siapa yang puasa sehari? Hari itu sampai jam 12. Ada nggak? Yang sampai jam 12. Nah, kemudian sampai jam 3 sore, ada nggak? Jam 3 sore. Yang sampai maghrib full. Jam 3 sekarang full. Jam 3. Oke, nggak apa-apa. Oke, lanjut lagi ceritanya. Nah, satunya ditinggal. Ya, sampai melanjutkan ceritanya. Setelah Namrud tadi, Namrud ketemu si ahli nujum namanya Nahar, itu bertanya, "Hei Nahar, saya mau bertanya, kenapa beberapa hari ini saya melihat jenazah itu tandanya seperti itu berulang kali?" Akhirnya apa? Akhirnya si Nahar tadi yang ditunjuk bercerita, "Oh, rajaku Namrud itu tandanya akan tidak baik." Karena tidak baik. Ada seorang laki-laki yang akan membunuhmu. Dia akan membunuhmu. Nah, kemudian si Namrud tadi langsung was-was. Siapa yang akan membunuhku? Nah, akhirnya dalam kesempatan itu Raja Namrud akan mengumumkan bahwa anak laki-laki yang masih kecil atau baru lahir dan lahirnya nanti laki-laki akan dibinasakan. Kalau binasakan, apa binasakan? Dibunuh atau kemudian tadi mendengar bahwa Namrud mau seperti itu, akhirnya dia bertanya dan berbicara kepada si Azar tadi. Azar, kan istrimu baru mengandung. Nah, mengandung, kamu mengandung? Astagfirullahaladzim. Kok bisa duduk dewe? Ada syaitan ini sih. Ada penunggunya.
Maaf nanti suaranya kalau ada suara ember itu ada sesuatu yang menunggu. Ya itu penampakannya ini, penampakan wujudnya ini, penunggunya sini. Kalau yang nggak kelihatan nggak tahu kan juga kelihatan ini semua penunggunya. Oke, cuma akan bikin mau. Oh ya. Setelah Azhar ketemu dengan hari tadi karena diberitahukan, akhirnya dia bersama istrinya meninggalkan kota Babylon. Babylon apa Babylon? Oh iya Babylon. Kok lihat loh? Babylon. Nah, kemudian keluar dari negara tersebut menuju ke sebuah gua. Akhirnya di sebuah gua itu ibunya atau istrinya si Azhar berada di situ bersama pengasuhnya. Nah, kemudian si Azhar tadi kemudian kembali ke negaranya melanjutkan pekerjaannya. Selama beberapa bulan di dalam gua itu ibu tadi melahirkan sebuah putra. Oh, seorang putra, ya, seorang putra. Akhirnya putra itu diberi nama Ibrahim. Nah, pernah tahu mendengar nama Ibrahim? Nah, kita akan berbicara tentang Nabi Ibrahim. Kemudian pada kelahiran Nabi Ibrahim itu pada tahun 2295 sebelum Masehi, kelahiran Nabi Ibrahim. Selama di situ, selama bertahun-tahun dia berpikir di daerah gua itu, dia berpikir kenapa orang-orang menyembah ini, kenapa orang menyembah ini. Akhirnya si Ibrahim itu menyimpulkan bahwa Tuhan itu cuma ada satu. Nah, karena apa? Dia berpikir pertama kali itu memikirkan kok aja menyembah matahari. Kalau menyembah matahari kok dari pagi cuma sampai sore, malamnya nggak ada matahari. Kemudian ada yang menyembah berhala. Dia bertanya kepada berhala juga nggak bisa menjawab, nggak bisa solusi. Jadi akhirnya Nabi Ibrahim itu mendapat petunjuk bahwa Tuhan itu ada satu yang menciptakan alam semesta. Kemudian tidak lama Nabi Ibrahim bertanya kepada ibunya, ibu, kemana ayah? Ayah dari tadi namanya siapa? Azhar. Sehingga dia maksudnya kali namanya Azhar. Ibunya aku nanti berkenalan. Aku berkenalan. Nah, kemudian setelah ibunya memberitahukan kepada Ibrahim, akhirnya Ibrahim kembali ke negaranya Babylon. Nah, akhirnya ketemu ayahnya. Ayahnya sedang memahat patung. Nah, kemudian si siapa tadi Ibrahim bertanya kepada ayah, kenapa dengan kalau bahasa Jawa dengan kepada beliau pekerjaannya membuat patung. Dan si ayahnya berkata, anakku, ini pekerjaanku selama beribu-ribu atau beberapa ratus tahun saya menjalani karena dari nampun. Jadi nampun memberi pekerjaan cukup membuat patung. Nah, jadi di negara ini banyak patung ya, banyak patung sebenarnya. Pak Gunawan ini dimarahin nakal banget. Lu kalau maju loh. Kalau maju tadi pertanyaan kok kayak iso takut apa ya nyanyi beratus kali yang musik sok berapa-ratus soalnya gitu ya. Nah, kemudian oke, sebelum lanjut ya. Sebelum tabur cinta pertama aku cinta pada Allah, kedua aku cinta Rasulullah, ketiga aku cinta pada ayah dan bunda.
saudara seiman dan seagama. Sekarang tepuk rukun Islam. Tahu belum? Tepuk rukun Islam, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, bila mampu. Itu loh. Masih ingat gak? Tahun dulu kan ada loh tepuk Islam. Oh, sini ulangi ya. Tepuk Islam. Ya, tepuk Islam, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, bila mampu. Berarti ada Pak Haji, haji dengan kayak pertama. Loh. Ayo jangan lo. Ya. Mungkin besok pemenangnya. Oke, besok ini sama Pak Usus ngeng ya, pakai naik motor deh. Oke. Tadi setelah menjelaskan azar kepada Ibrahim bahwa berhala-berhala itu disembah pada ayat-ayat yang ada di Babylon tadi, kemudian Nabi Musa berpikir, kenapa rakyat sini menyembah berhala? Mengapa pada meminta sesuatu kepada berhala? Ya, kepada berhala. Dia berpikir, dan pada suatu malam dia mendatangi sebuah aula yang besar yang ada berhalanya tiga. Dia bertanya kepada berhala, hai berhala, kenapa orang-orang di sini pada menyembahmu? Kalau dia meminta sesuatu, apakah kamu kasih? Karena seperti itu. Kemudian dia cuma diam aja ke berhala itu. Terus nggak bisa jawab. Akhirnya dia mencoba suatu hari, ganti hari, kemudian datangi aula itu membawa sebuah kampak. Tahu kampak? Nah, petel. Kalau duduk kayak dari Wiro Sableng, kampak kalau, tapi besar, gagangnya gede, terus papaannya gede, itu penerbang itu. Ya, nah itu loh. Kalau kita kan membeli kampak cuma kecil, apalagi simpang kapaknya cuma segini. Kapaknya. Oh, kapakku sama. Aduh, maaf ya cuma ya. Dulu diasah menang. Oke. Kemudian si Ibrahim tadi itu malam-malam menuju ke aula tersebut. Dia menghancurkan berhala yang kecil-kecil. Berhala yang kecil-kecil dulu besar itu dihancurkan, kepalanya dipenggal. Kalau batu kanan dipenggal, dipotong kan duduk di orang. Mak ini sendok. Jadi berhala-berhala yang kecil itu patungnya kepalanya pada jatuh dan badannya ada yang rusak. Kemudian terakhirnya si Ibrahim itu memotong kepala berhala yang besar, yang tengah dipotong. Itu kita akhirnya patung jatuhnya tidak punya kelapa kepala, tidak punya kepala. Kemudian si Ibrahim berpikir gini, aku telah menghancurkan beberapa patung dan yang dua saya sisakan.
Kemudian, oh iya, besok kalau ada investigasi, Wah. sok pintar. Kalau ada yang bertanya, siapa yang mengajukan patung ini? Mereka ada bertanya pada patung sebelahnya. Akhirnya kampanye di suara ini, ujung ini, kalau ujung ini, tanggalkan yang dulu patung yang utuh. Yes, ini apa ini? Yang besar, kan masih ada dua. Kemudian akhirnya ibunya pergi kembali ke rumahnya. Dia tidur, serasa nggak ada kejadian. Keesokan harinya itu, kemudian rakyat itu yang mau sembahyang memuja Tuhan, heboh. Kenapa patung ini hancur, kepalanya nggak ada? Akhirnya setelah heboh, laporan ke Namrud. Patung berhala. Akhirnya apa? Patung Namrud itu kemudian mendatangi tempat itu. Dia kaget. Kenapa Tuhan yang mereka sembah? Kan sebagai berhala di Solo sebagai Tuhan. Kenapa Tuhan saya disembah? Dan disembah hancur, gak ada kepalanya. Cuma ada dua. Dan itu ada apa? Siapa yang melakukan? Akhirnya berita itu menyebar ke seluruh negeri pergerakan itu. Oke, sekarang kita konsentrasi. Dapat tunggal. Konsentrasi Pak. Dapat tunggal. Tunggal itu satu. Tuhan yang Maha Esa satu. Hari itu cuma tunggal satu. Esa itu cuma satu. Wan itu satu. Eko itu satu. Eka itu juga satu. Wahid itu juga satu. Oke. Nah, setelah kejadian itu artinya geger di seluruh negeri Babylon tadi. Jadi jono apa? Ayo, madu ke sini. Ayo, madu sini. Si Imam, deh kok Imam. Madu sini, Mam. Nanti lagi sama ayah sebenarnya. Iya. Oke. Setelah pertemuan itu akhirnya semua dikumpulkan. Dan para pejabat itu dia berpikir, siapa yang berani menghancurkan berhala-berhala itu? Akhirnya karena banyak yang membesar kemungkinan Ibrahim karena tidak percaya dengan berhala itu, akhirnya Ibrahim ditunjuk suruh maju, dipaksa maju. Dia di hadapan Raja Namrud. Akhirnya dia bertanya pada Ibrahim, hei Ibrahim, kok kaget toh? Berarti berlaku ngelamun. Hei Ibrahim, apa yang kamu lakukan dengan patung-patung yang disembah oleh rakyatku ini? Si Namrud itu marah sekali ya. Tadi marahnya belum terlalu tapi kalau raja itu marahnya itu langsung iya kayak petir. Nah, apa kan belum ada. Akhirnya si Ibrahim ini, hei Namrud, apa berguna kalau aku melakukan pekerjaan ini atau yang menghancurkan berhala? Namrud begini, itu kata kamu untuk menghancurkan berhala-berhala ini semua. Nah, kemudian si Ibrahim ini, kalau bukan itu, tanyakan saja pada patung yang membawa kapak itu, apakah dia tahu siapa yang menghancurkan berhala ini? Karena kan dia kamu sudah pastinya bisa menjawab. Akhirnya Namrud berpikir, nah, akhirnya si Namrud tadi marahnya sampai ke ubun-ubun sini loh, atas sini ya, ubun-ubun lagi, kayak begini, nesu kayak
gambarnya film kayak gini Membara. nah membara bagaimana mungkin patok ini bisa berbicara? Itu hanya sebuah batu. Kamu tahu kalau itu cuma batu nggak bisa bicara, kenapa kalian sembah? Itu akhirnya salah ikat Ibrahim. Akhirnya Ibrahim ikat. Setelah itu kamu begini, oke Ibrahim, karena kamu telah membantu semua ini, saya akan membakarmu. Dibakar. Akhirnya teman Namrud suruh membeli kayu bakar di alun-alun, Akhirnya beberapa jam itu mengumpulkan kayu bakar di tengah alun-alun, dikumpulkan kayu bakar. Membuat seperti kalau kemah api unggun. Kemudian Ibrahim tadi diikat di sebuah tiang, ditaruh di tengah-tengah kayu tadi dan berbentuk lingkaran kayak api unggun itu, taruh di tengah. Nah, kemudian beberapa saat kemudian warganya bukan bahwa pada jam ini, waktu ini Ibrahim akan dibakar. Dibakar hidup. Kemudian pada waktunya itu dibakarlah Ibrahim. Nah, Ibrahim di dalam kobaran api itu Ibrahim berdoa kepada Tuhan, ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah api ini menjadi sedikit air. Soalnya seperti itu. Akhirnya Tuhan Allah mengabulkan. Bara api itu tidak bisa memakan api Ibrahim untuk membakarnya karena seperti air, jadi tidak terbakar. Enggak, tetap api, tapi enggak panas. Cuma hawanya dingin kayak air. Sampai habis, akhirnya Nabi Ibrahim bisa keluar dari kobaran api itu dengan selamat. Akhirnya si Namrud tadi melihat Nabi Ibrahim masih selamat dan dia akhirnya mengakui bahwa Nabi Ibrahim memiliki Tuhannya sendiri. Karena Namrud itu mengaku dia Tuhan. Oke. Demikian tadi sedikit kisah Nabi Ibrahim dibakar tidak bisa. Tidak bisa. Aku mikirnya misalnya suwe dibulur setengah jam ya. Karena aku sendiri cerita dibulur setengah jam. Setengah jam. Ini lumayan. Ini saya sedikit belajar mengisi materi ini karena apa? Saya tanggal 19 itu mau mengisi kajian seperti ini juga di SD. Di SD 3 Jombang ya, mengisi seperti ini 1 jam, tapi full permainan, ada permainan juga besok. SD ngisi itu buber. Itu baru satu SD rencana, nggak tahu SD yang satunya mau jauh apa enggak, nggak tahu rencananya. Oke, sekarang ya tepuk kita lagi. Karena kisahnya sudah berakhir. Tema puasa aja. Oke, sekarang mau tema puasa. Sebelum tema puasa ya. Yo, tepuk cinta. Pertama, aku cinta pada Allah. Kedua, aku cinta. Ketiga, aku cinta pada ayah dan bunda, saudara seiman dan seagama. Oke. Nah, melanjutkan materi kali ini. Tadi cerita sudah ya, cerita dongeng. Kita sekarang sudah melakukan atau menjalani puasa yang keberapa? Ayo, yang keberapa? Jadi tanggalannya sekarang sudah yang keberapa? Ke-12. Benar, karena kita mulainya tanggal 1 puasanya. Jadi
Lihat sekarang tanggal berapa? Oh baru. Satu. Jadi tinggal berapa hari lagi? 5. Tanggal 1 itu berarti apa kok? Tutup. Nah, tanggal 29. Oh, nyepi tak foto. Jadi lebarannya tanggal 31 ya benar. 31 sama 1 April. Itu lebarannya ya. Semoga kalian besok mendapatkan angpau yang banyak. Tahu angpau? Bahasa Chinese angpau itu kalau kita itu amplop kira amplop putih. Indonesia Jawa kan amplop putih. Itu kan Chinese kan amplopnya abang. Besok aku rumah ada amplop ireng. Kupak anus langsung. Aku nyamani kayak perusahaan. Di sini, lu. Oke, tadi sudah ada tepuk rukun Islam. Rukun Islam itu ada berapa? 5. Yang pertama apa? Ayo, yang pertama rukun Islam itu apa? Yang pertama. Tutup. Yo, satu. Yang satu apa? Syahadat. Kalian tahu kalimat syahadat itu ada berapa? 1. Ada berapa? 2. Syahadat itu ada yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada yang tahu artinya? Oke, saya artikan. Yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah itu saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah, utusan Allah, Rasul Allah. Sekarang ini kan pas tadi bingung. Nah, ya, oke, yang kedua nggak bisa ada apa? Yang kedua, nah, benar, sholat. Yang kedua sholat. Sholat itu ada berapa rakaat semuanya? Semuanya ada berapa rakaat? 2. Sekarang sholat juga ada berapa? Kita sholat satu hari semalam itu ada berapa? 5. 1 zuhur, 2 asar, 3 maghrib, 4 isya, 5 subuh. Itu ada 5 waktu. Kemudian ke jumlah rakaatnya semua. Yang pertama, sholat zuhur berapa rakaat? 4. Sholat asar berapa? 4. Sholat maghrib 3. Sholat isya 4. Sholat subuh 2. Jadi jumlahnya berapa? 5. Rakaatnya semuanya 4 tambah 4 tambah 3 tambah 4 tambah 2 jumlahnya 17. Jadi satu hari satu malam itu cuma 17 rakaat. Itu sudah dikoting sama Allah, itu sudah dikoting. Waktu Nabi Muhammad itu kanyangan sama Allah itu sebenarnya tidak 17 ya, ada 50 atau 500 rakaat itu banyak. Kemudian habis sholat apa tadi? Puasa. Nah, puasa itu pada bulan apa? Ramadan. Saya mau bertanya,
sekarang tahun 2025 itu Ramadan tahunnya berapa? Hijriah dan Hijriahnya 1446. Kita tahu? Berakhir lagi. Ngerti? Wah. Apa itu nggak bisa nih? Oke. Kemudian puasa itu maksud puasa, ya, apa puasa itu? Menahan diri kita, menahan hawa nafsu kita. Hawa nafsu itu macam-macam. Perut, lapar itu lapar, ya lapar ya harus makan sama minum itu. Kemudian nafsu lagi mata, biasanya mata yang suka itu harus dijaga. Jadi kita harus nahan nafsu itu, nahan mata. Mata itu maksudnya nahan mata jangan begini tadi ya. Mata itu jangan melihat jangan macam-macam. Jadi kita harus menahannya. Seumpama biasanya sok ini, jadi puasa juga mata. Kemudian puasa mulutnya juga dijaga. Biasa sok, hati-hati. Jangan suka biasanya siapa suka seneng ini isul-isul. Oh, ini, permainan ini. Biasanya siapa harus ditahan selama puasa. Oke. Kemudian sebenarnya puasa itu ada yang dilarang, ada yang diperbolehkan. Dan dilarang tadi yaitu makan, minum, melihat yang tidak baik itu tidak boleh. Kemudian berjalan kaki ke kesesatan tidak boleh. Ya. Bahkan suatu puasa itu dari imsak ya. Imsak atau bisa langsung subuh. Imsak itu sebenarnya belum membatalkan kalian kalau sahur. Imsak itu kalian masih makan, lanjutkan dihabiskan. Setelah itu baru kalian berpuasa. Jangan di sekarang kalau masih habiskan dulu. Sampai puasanya itu imsak sampai bengong itu azan maghrib. Nah itu habis itu cara azan maghrib kalian berbuka. Berbuka apa Pak? Allahumma lakasmiru. Sing apa begini masih pilih yang kenapa? Anda apa orang? Anda berbuka apa orang? Ayo berbuka puasa apa? Apa? Tujuh. Allahumma tangan suku. Hah? Di roh nanti kan. Nah apa? Bisa sih apa lagi? Tak subuh. Oke, nah tadi dari apa? Sudah berbuka, kemudian sholat isya. Nah, setelah sholat isya itu ada sebuah sholat wajib di masjid atau di musola. Sholat apakah itu setelah sholat isya? Nah, tarawih itu biasanya kalau di masjid itu pasti melaksanakan sholat tarawih setelah isya. Habis tarawih di sini biasanya berapa rakaat? Kalau di tempat saya itu cuma 8 rakaat. Kalau sini nggak tahu 20 atau sama saya. Kemudian habis sholat tarawih tadi ada sholat lagi. Setelah tarawih sholat apa? Sholat witir. Nah witir, benar witir. Nah witir 3 rakaat. Habis sholat witir kemudian nanti malam sudah itu ada sholat lagi yaitu sholat tahajud. Habis itu sahur lagi. Nah sebelumnya.
Kemudian yang keempat apa? Ayo. Rukun Islam yang keempat. Nah, zakat. Nah, yang keempat itu zakat. Zakat itu dilaksanakan akhir Ramadan. Akhir Ramadan sebelum sholat Id. Akhirnya. Jadi puasa terakhir sore hari bisa membagikan zakat ataupun sebelum sholat Id pagi-pagi bisa menyerahkan zakat. Yang mendapatkan zakat yaitu anak yatim atau piatu, kemudian fakir miskin, kau puasa, terus sama yang pengurus masjid itu namanya apa dulu Pak? Nah, itu tadi rukun Islam yang keempat. Sekarang rukun Islam yang kelima apa? Yang kelima haji. Naik haji itu kemana naik haji? Kalau ibadah haji itu sebenarnya kita beribadah kembali ke rumah Allah. Rumah Allah yang bicara untuk ibadah haji itu namanya apa? Masjid. Itu loh. Nah, Ka'bah itu rumah Allah. Jadi satu dunia itu kalau beribadah haji itu situ semua, pusatnya di situ semua. Ka'bah ya, sebenarnya Ka'bah. Kalau Masjidil Aqsa sama Masjidil Haram itu peninggalan Nabi Muhammad. Nah, jadi itu sejarah keislaman di masjidnya itu ya. Oke. Sekarang saya mau kasih yang ya. Tadi rukun Islam sudah ada 5. Yang pertama apa tadi? Satu apa? Yang satu apa? Rukun Islam. Satu apa? Syahadat. Dua apa? Sholat. Tiga apa? Puasa. Empat apa? Zakat. Lima apa? Haji. Nah, naik haji itu kalau kalian mampu, nggak mampu nggak usah, ya, nggak usah. Kalau mampu bisa naik haji karena apa? Biayanya lagi numpak motor nabur itu larang. Numpak kalau dilarang numpak odong-odong aja. Kalau odong-odong main itu ya, odong-odong main. Oke, sekarang saya mau ngasih tepuk ya, tepuk untuk mengisi. Tepuknya tepuk siku, tepuk pundak. Ini tepuk siku dua-duanya siku. Ini tepuk siku dua-duanya. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. 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 Tepuk bebek kok. Bisa lah, itu bantuan aku bukan oke, why? Siap. 1, 2, 3. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. 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 Oke. Bisa lah? Belum? Oke, besok lagi kalau saya ajarkan lagi. Sekali nyanyi ya, nyanyi Tuhan kita. Liriknya seperti bintang kecil. Ya, seperti bintang kecil liriknya.
Tuhan kita Allahu Ar-Rahim, Nabi kita Muhammad Amin, kitab kita Al-Qur'anul Karim. Teman kita sesama kaum muslim. Tuhan kita Al-Rahim, Nabi kita Muhammad Amin, kitab kita Al-Qur'anul Karim. Teman kita sesama kaum muslim. Itu, yuk coba nanti kita pakai tepuk juga itu, nanti pakai tepuk, iramanya pakai tepuk. Siap, seperti dipakai ini, apa bilang ini pak? Yuk, ini bilang ini dulu siap, yuk bilang ini yuk. Siap, 1, 2, 3. Bintang kecil di langit yang tinggi, amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Tuhan kita Allahu Ar-Rahim, Nabi kita Muhammad Amin, kitab kita Al-Qur'anul Karim. Teman kita sesama kaum muslim. Ya kontrol kan ini guru-guru anu komunitas kan komunitas kita kan bermasa ini cuma sesama kaum muslim itu jadi kayak komunitas, tapi kalau kita di masyarakat itu udah berbeda. Itu kita harus menjaga kebudayaan, nah nasionalismenya. Udah apa belum yang udah ngasih kita tadi? Belum. Sudah, coba Kang Baim. Bisa nggak? Oke. Yang pertama, Tuhan kita Muhammad Ar-Rahim, Nabi kita Muhammad Al-Azim, kitab kita Al-Qur'anul Karim. Tuhan kita sesama kaum muslim. Tetangga kita Abdul Mu'min, rumah namanya Tuki. Ya kan saya namanya Tuki. Sampai kita namanya Yusuf. Itu kalau nama-nama tetangga, nama-nama tetangga. Karena bedanya bayi. Terakhir juga yang tumen ternyata orang bin. Oke, sudah bisa toh? Belum. Belum lagi. Dan Tuhan kita tadi, Tuhan kita Allahu Ar-Rahim, Nabi kita Muhammad Amin, kitab kita Al-Qur'anul Karim. Teman kita sesama kaum muslim. Depan kita Bapak Kubimin, belakang saya Ibu Uminem, samping kanan kakak
nyadine koblak kiri apa tombol. Oke, tadi yang pakai min tadi cuma hiburan aja. Oh, ya itu hiburan aja, hiburan. Yang pakai min tadi semoga tidak terus sama min kalau gabung jadi satu konsep. Tahu nggak? Konsep dia. Kalau min kobong. Kalau orang, nah, oke, itu kalau konsep. Kalau konsep. Oke, yuk bareng-bareng yang Tuhan kita ya. Yang Tuhan kita. Liriknya seperti balonku ada. Itu balonnya berlima bintang kecil. Ya, 1, 2, 3. Tuhan kita Allahu Al-Azim, Nabi kita Muhammad Al-Amin, kitab kita Al-Quranul Karim, teman kita sesama muslim. Toko pisang, ada yang ingat, ada yang enggak ternyata. Udah 1 jam lebih. Dalam 1 jam ini isi dengan demokrasi ini. Oke, tadi sudah rukun Islam sudah. Sekarang rukun. Oh iya, tadi barang dulu. Tadi kan ada yang namanya tadi rukun Islam itu sabar, sholat, puasa, sholat. Sekarang niat sholat dulu. Nah, saya mau memperjelas lagi. Niat sholat. Pertama untuk sholat duhur, ada yang hafal usolli itu untuk duhur. Ayo duhur, ada yang hafal usolli pada duhri. Al-Fatihah, Al-Fatihah, bilang ibadin. Kalau imam ya imaman. Ada yang hafal belum? Usolli pada duhri apa? Orang Mustafa bilang. Ini berarti adaan dari kamar itu kalau sendiri-sendiri. Kalau kalian sendiri. Kalau ada imam, nanti imaman. Kalau imam mau makmuman. Yo, ada yang apa? Ada yang apa? Yang dulu. Usolli wadhu duhri atama wakanatin mustaqabila itu tadi adaan kamar makmuman. Hindari pangkalan. Nah, kalau makmum itu apa tak? Makmum itu apa? Makmum itu orang yang mengikuti imam. Tahu imam? Imam itu imam ya Allah. Imam itu pemimpin sholat. Nah, jadi imam itu pemimpin sholat atau makmum yang mengikuti yang belakang itu namanya makmum. Jadi makmum itu mengikuti gerakannya imam kalau sholat. Kalau imam salah, ya makmum bicara subhanallah. Jadi nanti imamnya paham. Banyak kalau kadang imam itu mengajarkan sholatnya salah kadang. Kadang harusnya sudah berakhir, dia berdiri lagi ada. Harusnya 4 jadi 5. Ya, kadang itu. Kadang harusnya ke-4, tapi dia tahajud akhir. Yaitu takyat. Jadi saya kadang juga sering seperti itu, karena lupa. Mas Jadi kalau sholat itu kalau nggak konsentrasi kadang seperti itu ya. Kalau konsentrasi nggak khusyuk kadang kita harus sebenarnya. Nah, kadang seperti itu. Nah,
Jadi itu karena kita kurang kusuk itu tenang, hatinya tenang. Oke, tadi niat sholat duhur, sekarang niat sholat asar. Ayo, usoli semua, kalian usoli. Yo, usoli, fardho, asri, arba'ah, rokaatin, mustaqabilah, ibadati, adaan, wilahi, itu yang asar. Kemudian sekarang yang maghrib ya, maghrib usoli juga. Kalau maghrib itu kan tiga itu bahasa Inggrisnya salasa. Kalau Indonesianya tanggal Selasa itu 3. Selasa. Kalau minggu Ahad itu 1 maghrib. Waktu itu 1 Isnaini. Nah Isnaini dari Senin. Sabtu itu bahasa Arab. Sabtu Jumat itu bukan Jumat sebenarnya, kalau bahasa Arab Jumat. Kalau bahasa Jawa Jamuah. Nah, oke. Yang maghrib usoli fardhu maghribi salasa rokaatin mustaqabilah ibadati adaan lillahi ta'ala. Kenapa namanya? Akan ini kan anu sejuk. Kamu deh, betul di mana anu? Rumah kabeh. Sing kira ngantuk wae sing turu. Oke. Yo. Oke. Tak potong jam. Ayo, betul. Tak potong jam. Oke. Sekarang permanennya tepuk. Kalau saya bilangnya nggak pakai tepuk, jangan tepuk ya. Umpama tunggal, kayak satu tepuk tunggal. Nah baru tepuk. Kalau cuma ganda, belum. Nggak pakai kata tepuk. Tepuk ganda. Nah pakai tepuk. Nanti yang salah saya suruh maju tepuk bebek. Ada pramuka. Tepuk bebek. Kalau tepuk bebek. Ya, coba tepuk bebek, kuek. Nanti kalau yang dihukum banyak, bebeknya lewat. Nanti yang dihukum, kalau yang salah, tepuk bebek ya. Tepuk bebek. Tadi, kalau tepuk pakai kata tepuk kalian tepuk tunggal, tepuk ganda, tunggal, tepuk ganda, ya. Siap. Coba dulu, tepuk tunggal, tepuk ganda, tunggal. Kalau tidak seperti itu, kalau nanti saya suruh maju ya, oke? Tepuk semangat, oke siap, siap ya. Tepuk tunggal, tunggal. Nah, maju, tepuk bebek ya. Dengarkan dulu, saya punya bebek 2. Tepuk bebek 2. Oke, siap tepuk bebek ya. Ya, tepuk bebek. Oke, aduh, bebeknya poso sih. Jadi pakai lemes.
bebek kosong toh, berarti kayak dublin. Wes kowe bukan coba bebek. Bebek goreng boleh, bebek panggang boleh. Bebek bakar dibakar. Oke. Konsentrasi. Konsentrasi lagi ya. Oke, konsentrasi ya. Tabuk ganda. Tabuk tunggal. Tunggal. Ayo. Lo maju sama bebek, yo. Bebek yo berdiri. Gak apa-apa, gak apa-apa. Gak apa-apa. Aku pengen nyoba bebek itu. Maju. Ya di situ aja, di situ aja ya. Yo, tabuk bebek. Terus sebenarnya. Bebek bebek. Oke. Nah, tadi niat sholat maghrib. Sekarang coba niat sholat isya. Isya itu ada berapa rakaat tadi? Ada 4. Sholat isya itu ada 4 rakaat. Niatnya yaitu usolli fardhu isya'i arba'a rokaatin mustaqbilan ibrati araan ilahi Siapa yang hari ini puasa? Betul. Ini AC ini kita ini AC ini. Bukan apaan? Bangun. Betul. Masih 3 jam lagi. Tidak. Masih 3 jam lagi ya. Masih 3 jam lagi. Yang puasa setengah hari kita berbuka. Belum. Di merah kan malam merah. Oh, paling merah. Kalau syaratnya puasa apa mah? Oke. Saya mulai foto karena saya mulai puasa. Oke, syarat puasa ya karena sudah habis. Syarat puasa itu harus berakal. Iya lah, harus berakal. Kalau nggak berakal nggak boleh berpuasa ya, nggak wajib. Nah, kan orang gini itu diwajibkan puasa apa tidak? Terakhir oke berarti. Orang gila itu diwajibkan puasa apa tidak? Tidak. Oke. Jadi orang yang berakal itu berpuasa tergantung umurnya dulu ya, umurnya dulu. Kalau masih anak-anak yang belum bisa berpuasa, belajar berpuasa. Ya, biasanya kalau sudah iya, ini kan yang baru di bawah umur dulu, yang baru kecil-kecil dulu. Yang belum berpuasa belajar berpuasa. Kalau sudah berumur balik itu wajib berpuasa. Tapi khusus yang perempuan itu ada suatu hari atau tanggal yang nggak boleh berpuasa, yaitu waktu tanggal merah. Tanggal merah itu tidak diwajibkan puasa ya. Yang awal anjir urusannya Jadi Pak umumnya apa orang balik itu yang sudah bisa mimpi, yang sudah bisa mimpi. berarti umur tidak menjadi patokan. Enggak, walaupun kalau anak SD sudah 11 tahun sudah bisa mimpi, itu udah balik kan, mulai dewasa lah. Orang maksudnya enggak makan itu ya. Dia kan gede, tapi belum sunat. Tapi
aku mau kan terus kudu bisa iki. Nah, iki wong ora ngerti iki. Orang kan ngerti. Ora Ya kan belum paham, makanya kita harus kalau bisa orang tua menganggap kita mau ngasih pengarang jadi paham. Kamu sudah bisa. iya makanya wajib sunat kok. Kabeh itu ada wajib sunat. Kalau wajib sunat itu terjadi ada poso kalau. sebenarnya wajib puasa, tapi kita lihat kondisi anaknya dulu. Anaknya bisa puasa apa enggak? Kita jangan maksa. Kalau puasa itu nggak bisa dipaksa, Pak. Ya. Anak juga beda nih. Kalau ini kita lalu dulu, satu jam berapa dulu, nggak ada puasa, kamu belum puasa. Nanti kalau udah bisa bertahap, contohnya dari jam 9 nggak usah makan, oke. Habis itu bisa kita sampai jam 10, pokoknya harus belajar mundur terus gitu jamnya. Bisa ikut latihan dulu. Patokannya jam dulu jam, ya si sebenarnya bisa belajar berpuasa ya, nanti sampai contohnya jam 12 nggak makan ya, nggak minum. Habis itu kalau udah bisa terbiasa nanti besok duduk lagi sampai jam 2 contohnya, sampai jam 2 kalau udah kuat jam 2 nanti sampai jam 4 contohnya jam 4 sampai jam 4 ya puasa, baik puasanya sampai jam 4 nanti bisa full lama-lama. Pokoknya dari jam dulu seperti itu pakai jam dulu ya, setengah hari coba oke. Tadi sedikit tentang bab puasa. Jadi sampai jam berapa ini? Aku sudah tahu. Ini sampai jam berapa isinya? Sampai jam berapa? Kita sebelum. Oke. Ini sampai jam saja. Tadi udah bab puasa ya, kemudian bab sholat. Puasanya sudah nanti itu betul. Kemudian sholat juga. Kemudian niat berpuasa. Nama itu ayo siapa? Siap. Nawa itu cuma Robi Pahlisan ini Romadona Hadis Sandis Imana Robi Sabar Ilahi ternyata benar belum malu. Ada lagunya toh? Ada lagunya? Oh enggak ada, enggak ada lagunya, enggak ada. Oh cuma itu di channel buku itu bukan dinyanyikan. Nah, ini lagu itu gini dulu bilang jadi. Oh masih lali. Oh, ada beberapa versi, ada beberapa versi nggak apa-apa. Yang penting niatnya sama. Itu lagunya berarti ini kayak apa? Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Nah, seperti liriknya kita ini. Jadi lirik apa itu? Oke. Kunci mata. Kunci mata. Rumah apa sih? Oh, Maul. Apa? Apa? Yang kamu hubungan tadi baik.
Allahumma sholli Oke. Ya, tadi. Ya, selanjutnya tepuk tangannya. Kasih A, kasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Nanti dulu ya. Coba lagi dulu. Siap. Kasih apa? Kasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Keren, wow keren, nah seperti itu, wow keren, wow keren, wow keren, wow keren, keren loh keren, wow keren, jadi nanti gini, kasih apa? Kasih B, kasih O, kasih B, wow keren, wow keren. Nah, seperti itu. Nah, bukan keren, bukan keren di sini kamu. Yo, selanjutnya. Bapak cerita sini. Yo. Tolong semangat. Yo. Bapak sana. Tolong putaran deh. Yo. Bebas semangat apa? Yo. Anak setia seru. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Oh, udah. Oke, kasih apa? Kasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Oke, bagus. Siapa lagi, yo? Apa? Raiso. Ini saya tuh. Yo, siapa yang bisa selamat lagi? Ayo, 1, 2, 3. Ayo, lewat. Sing apa? Ya, boleh, Pinocchio boleh. Ya, coba. Aku pengen dengar. Pinocchio. Yo, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Lagi. Allahumma sholli ala Muhammad.
Pulsa. Pulsa. Sudah. Oke, maju ya yang bisa selawat. Oh iya, kebiasaan. Yang selawat jangan saja siapa lagi. Bisa nggak data? Oh ya Mandra, aku belum pernah Mandra. Mandra ayo. Ada, ada. Bisanya apa? Selawat. Selawat apa kan? Selawatnya bukan baik. Rakyatnya kasih apa? Kasih B, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Oke, selanjutnya siapa? Ayo. Didi. Oke, siap. Siap. 1, 2, 3. Ayo, selamat apa? Ayo, sini selamat apa sih? Ini selamat. Apa lah bisa kan? Sekarang orang sewu kita. Oke, kasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Oke, sekarang saatnya Adit maju nih. Adit maju, Adit. Dia maju. Maju ke depan. Diajari apa? Diajari kau belum? Ayo. Sini. Agama. Hah?
Yo, sholat sing gampang wae. Sholatullah salamullah ala Rasulillah. Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Yo diikuti. Sholat Iya kan nama ala Tuhan Rasulillah sholatullah salamullah ayatin habibillah. Oke, benar. Yo, udah mana? Ayo. Ori. Namanya Ori ya. Yo, selalu biasanya. Yo, selalu bisa enggak? Selalu Oke, kasih apa? Kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Oke, selanjutnya. Ayo siapa? Yo, beli. Yo, belajar sholawat yo. Yo, jangan lupa saya ajarin yo. Yuk sama Ori yuk. Kalau temen dulu kok nggak apa-apa. Ini kan temen semua. Ayo Lis. Apa di sini? Bisa nggak? Dari sini aja ya. Nggak mau. Oke, siapa lagi? Siapa? Sholatullah. Salamullah. Jajari ya. Sini. Oh, pokok semuanya sapi melang. Kamu mau? Ya. Ini boy mau ya. Ini ya. Yuk, berdua. Yo. Sholatullah ya. Selamatnya kok sholatullah. Yo, siap. Ya, sholatullah sama lagi, yuk 1, 2, 3. Sholatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Oke. Ini sih gampang bae, ini kaya iki mau angel yo duduk. Sing gampang bae sholawate ya. Mergane kok sing ribet kaya Hafid Zahid Mania. Wah, Zahid Mania. Terus apa meneh kae? Kan sholawate untuk kalian agak susah kan, tapi kalau dengan terus apa malah. Saya nangin ini kan sholawat ya. Habib Syekh coba misalnya Abah Anja loh Gus Bahar Kayak sholawat gitu ya. kayak Habib Mano Bidin itu suaranya bagus. Habib Bidin dengannya sama Abah Anja lalu Abah Anja anak Senggol Anja itu Anwar Zahid
Yang itu ulama atau ustadz atau kiai. Kalau kamu kelas? Kalau sekarang saya Gus. Anaknya Gus? Gus. Ini muridnya semua ini adalah muridnya Gus. Ya Allah. Muridnya Gus Jawa harus pinter, pinter agama. Oke, ini waktunya tinggal 10 menit, jadi kalian untuk syukur boleh beristirahat ya, tapi nanti tinggal lagi karena saya sudah mengisi durasi videonya sudah 1 jam 26 menit. Nanti jam kita jam kurang jadi ini sudah 1 jam videonya sudah 1 jam 26 menit videonya. Oke. Sebelum ditutup, selawatan bersama-sama ya, mudah saja tadi ya. Sholatullah salamullah. Setengah jam tuh. Doa selesai belajar Oke, kita sholawatan berapa kali? Oke, untuk sholawatan kalian bisa belajar di masjid atau usaha sendiri ya. Kita sholawatan biasa, sholatullah tadi ya. Siap 2 kali, 1, 2, 3. Sholatullah aku susah kesel lagi ya. Tahu nggak kenapa saya kesel? 1,5 jam ngoceh untuk mau esok terus dipakari ngoceh gitu. Makanya lo ngombe-ngombe. Jangan saya nanti hampir 2 hari di rumah. Jangan saya. Bagus terus. Oke. Kita doa sebelum saya tutup dengan salam, kita berdoa penutup belajar. Yaitu dengan doa apa? Allahumma arinal haqqa Bang Asri, ya. Bang Asri. Kalau kesukaan ya Bang Asri. Barangnya apa kenal? Bisa masak apa lagi? Kan kamu balas sih? Oh bener toh? Apa yang kayak ini SD tergantung anak-anak semua ini gimana aku ngerti masuk bagasi atau sih tapi itu ya kok kalau kalian harus ngomong sih itu bagasi makasih sih sini pakai apa ya pakai bahasa ya bang nasi apa Allah mengenal apa biasanya untuk doa minta umumnya kalau mengenal nah kira kemarin biasa doa umum. Oh doa umum. Oke. Sekarang pakai Bang Asri ya. Bang Asri apa? Surat An-Nasr.
Al-Nasr. Al-Nasr, Al-Nasr. Umur. Yuk, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wasri inna insana lafi husrin ila ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.